Pak Ino teriak-teriak dari dalam rumah guys. Dan gak lama kemudian Pak Ino dikabarkan meninggal dunia dengan keadaan tubuh yang hangus. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Nah, karena belum lama ini ada berita tentang babi ngepet di Depok yang viral banget. Jadi nih guys, di story kali ini aku akan ngebahas tentang pesugihan babi ngepet. Tapi aku nggak akan ngebahas tentang penemuan babi ngepet yang ternyata cuman kejadian hoax aja guys. Padahal itu udah heboh banget guys, udah viral di semua sosial media gitu kan. Sampai-sampai nih Depok terkenal seantero Indonesia. Tapi guys, yang bakal aku bahas tentang pesugihan ini adalah tentang ritualnya dan juga pengalaman dari pelaku pesugihan. Udahlah ya guys, gak usah lama-lama kita di intronya karena aku tahu kalian pasti penasaran dengan cerita kali ini. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya, biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Pesugihan adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja layaknya orang bekerja pada umumnya. Dalam prosesnya nih guys, pesugihan adalah bentuk kerjasama perjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib, jin, ataupun siluman. Yang namanya juga jalan pintas menuju kekayaan bukan dengan cara yang halal, pastilah ada pastilah ada konsekuensinya guys. Bukan hanya konsekuensi di akhirat, tapi dunia pun juga ada ganjarannya. Dalam agama Islam, semua bentuk pesugihan adalah sebuah perilaku syirik atau perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kata lain meminta sesuatu kepada selain Allah. Contoh media pesugihannya adalah dengan babi ngepet atau tuyul. Istilah babi ngepet ini udah terkenal banget guys di Pulau Jawa, apalagi dengan kejadian babi ngepet di Depok kemarin yang ternyata adalah hoax. Istilah babi ngepet terkenal banget guys di Pulau Jawa, khususnya di Jogja, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Pesugihan babi ngepet ini tentang perjanjian atau persekutuan yang bertujuan mendapatkan kekayaan dengan mudah dan juga cepat. Nah, pesugihan ini harus dilakukan oleh sepasang suami istri dengan meminta bantuan dari jin bajang ataupun jin ifrit. Nah, nantinya nih, orang yang melakukan pesugihan ini akan berubah wujud menjadi babi dalam melakukan aksi kejahatannya. Dan ternyata nih guys, untuk mendapatkan ilmu menjadi siluman babi gak gampang. Para pelaku pesugihan ini harus mendaki gunung lewati lembah untuk mencari gua angker tempat bersemedi, yang tujuannya cuma untuk ketemu sama jin bajang. Dan jin bajang ini adalah jenis jin jahat yang suka mencelakakan manusia dan usianya udah ribuan tahun. Karena makhluk ini udah hidup ribuan tahun, jadi dipercaya jin bajang ini sangat sakti dan juga licik dalam menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Karena jin bajang ini memperhatikan begitu banyak kesesatan yang dilakukan manusia-manusia terdahulu dari peradaban yang berbeda-beda. Nah, kenapa media yang dipilih adalah babi? Kenapa nggak kucing atau anjing atau kelinci gitu guys, yang imut-imut biar nggak mencurigakan kalau itu adalah siluman? Ya karena babi itu bisa menggambarkan sifat manusia yang rakus. Mereka ini juga tamak, kejam, dan mau melakukan apapun dalam mencapai tujuan. Dan yang lebih parahnya, orang-orang yang melakukan pesugihan ini rela mengorbankan anak sendiri untuk dijadikan tumbal. Nah, menurut rumor yang beredar, orang-orang yang mau melakukan pesugihan babi ngepet harus melakukan ritual. Nah, para pelaku ini harus berpuasa putih, terus mereka juga harus nyiapin sesajen berupa kemenyan, minyak wangi, darah ayam cemani, kembang 7 rupa, dupa, dan satu syarat yang bener-bener aku aja tuh gak tega gitu ngomongnya, yaitu adalah menumbalkan anak kandung yang masih bayi untuk dikorbankan atau dibunuh dengan tujuan dipersembahkan kepada jin bajang. Jadi nih ya, yang melakukan pesugihan ini emang udah niat banget gitu. Mereka bakal rela hamil 9 bulan dan setelah lahir, bayinya itu langsung dijadiin tumbal. Gila nggak? Tumbal bayi ini akan dibawa langsung ke tempat ritual atau bisa aja di rumah, tapi bayi ini harus dalam keadaan tidur. Dan syarat-syarat yang barusan aku sebutin itu udah pakemnya guys, jadi nggak bisa ditawar-tawar. Dan kalau perjanjian dengan jin bajang ini udah disepakati, pelaku pesugihan pria akan langsung punya kemampuan ilmu siluman babi atau berubah wujud menjadi seekor babi. Untuk cara babi ngepet beraksi, aku yakin kalian pasti udah tahu gitu ya. Satu jadi babi, yang satu akan jaga lilin supaya
lilin itu nggak mati. Ya kurang lebih emang kayak gitu guys. Jadi nih, pada tengah malam, sepasang pelaku pesugihan babi ngepet akan membuat ritual khusus dulu guys. Mereka harus baca-baca mantra di depan dupa, lalu ada kembang 7 rupa, minyak wangi, darah ayam cemani, kemenyan, dan juga lilin yang udah dinyalain. Dan nanti barulah nih sang suami tiba-tiba akan berubah menjadi seekor babi goib. Dan istrinya akan bertugas menjaga api lilin biar lilinnya tetap nyala. Dan api lilin ini bakal jadi penanda situasi yang dihadapin sama suaminya, alias si babi ngepet ini. Nah kalau api lilin itu goyang gak beraturan, tandanya situasi si babi ini gak aman guys. Terus untuk menghindar dari tertangkapnya babi ngepet ini, penjaga atau si istri harus matiin lilin supaya si bapet ini langsung balik ke tempat ritual. Terus nih ya, korban dari babi ngepet bisa bener-bener bangkrut dalam semalam guys. Karena babi ngepet nih bisa nguras habis semua harta benda berupa uang dan juga perhiasan yang ada di dalam rumah korban. Jadi si siluman babi ini cuman harus gesek-gesekin atau ngepet wujud badan babinya dan tada! Langsunglah uang beserta perhiasan bakal pindah secara goib ke tempat ritual yang jaga lilin. Nah, walaupun pasangan pesugihan ini udah dapat kekayaan seperti yang mereka inginkan, ternyata nih mereka nggak bisa bebas menikmati hasil kerja keras mereka. Jadi kayak ada pantangan yang harus dihindari dalam menikmati hasil ngepet mereka. Harus ada hari-hari di mana para pelaku pesugihan ini nggak boleh hidup enak guys. Dan mereka harus terus-menerus nyediain tumbal lanjutan. Karena kalau enggak, si pelaku pesugihan inilah yang akan mati untuk jadi tumbal. Nah ada nih contoh dari kasus pesugihan babi ngepet, tapi yang ini bukan yang baru-baru aja terjadi di Depok. Karena kalau yang itu kan hoax nih ya. Kalau yang bakal aku ceritain dipercaya memang merupakan wujud babi ngepet hasil pesugihan yang dilakukan oleh seorang manusia, seorang bapak-bapak dari Jawa Timur. Sebut aja bapak-bapak itu sebagai Pak Ino. Pak Ino ini awalnya hidup sederhana bersama dengan keluarganya guys. Dia suka bergaul dengan masyarakat. Tapi belakangan ini Pak Ino jarang kelihatan berada di tengah masyarakat. Dan tanpa cerita atau ada berita, Pak Ino tiba-tiba buka usaha warung soto. Dan dalam waktu yang relatif singkat, warung sotonya ini sangat laris guys. Tapi nih walaupun warung sotonya udah terkenal banget, Pak Ino tetap jarang gaul sama masyarakat. Ya mungkin aja Pak Ino ini sibuk karena warung sotonya kan udah laku keras kan ya. Jadi jarang gitu nongkrong sama bapak-bapak kampung. Atau jangan-jangan Pak Ino emang sibuk yang lain. Nah karena makin lama kelakuan Pak Ino dan juga keluarganya makin aneh, makin menghilang dari masyarakat, muncullah nih guys rumor-rumor negatif tentang kehidupannya Pak Ino yang bisa dibilang tiba-tiba bisa jadi sangat berkecukupan. Isu yang paling terkenal adalah Pak Ino cepet kaya karena pelihara pesugihan babi ngepet yang di Jawa Timur disebut dengan celeng kresek. Karena para warga ini juga nggak mau tebak-tebak berhadiah, ada aja nih dari para warga yang niat banget sampai nanya ke orang pinter. Dan hasilnya bener aja guys, Pak Ino melakukan pesugihan. Langsunglah nih para warga waspada guys. Apalagi ada beberapa warga yang mergokin celeng kresek di sekitar desa. Dan gak cuma sekali dua kali aja guys. Ada yang bilang nih celeng kreseknya selalu menghilang di rumahnya Pak Ino. Sampai suatu malam para warga ini berjaga di sekitar rumahnya Pak Ino. Dan malang pun datang guys. Si celeng kresek dicegat dan ditangkap rame-rame. Celeng kresek ini dicincang habis sama warga, habis itu dibakar. Nah kejadiannya ini gak beda jauh sama babi ngepet hoax di Depok. Tapi kenapa kejadiannya Pak Ino ini dibilang gak hoax? Karena bersamaan dengan kejadian itu, Pak Ino teriak-teriak dari dalam rumah guys. Dan gak lama kemudian Pak Ino dikabarkan meninggal dunia dengan keadaan tubuh yang hangus. Dan setelah ditelah sama warga, Pak Ino mencari pesugihan di daerah Watu Dodol yang terletak di kawasan hutan lindung antara Banyuwangi dan Situbondo, Jawa Timur. Bau-bau horornya ini udah kecil banget guys kalau ngomongin tentang Banyuwangi sama Situbondo ya kan. Dan ternyata udah terkenal banget guys kalau di tempat pesugihan itu di Watu Dodol siapa aja bisa dapetin ilmu pesugihan celeng kresek.
Itulah tadi guys story tentang ritual pesugihan babi ngepet yang katanya adalah cara instan dan mudah menuju kekayaan. Padahal yang nggak juga guys. Udah banyak yang harus dikorbanin, nggak halal lagi rezekinya. Nah, yang aku sampaikan di video kali ini bukan tutorial pesugihan, tapi cuman sekedar informasi aja biar kita ini sama-sama tahu kalau itu adalah perbuatan yang nggak boleh kita lakukan. Dosa besar guys. Nah, kalau kalian ada cerita atau pengalaman yang berhubungan sama babi ngepet atau tuyul, bolehlah nih share cerita kalian di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget nih di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa guys, like video ini dan juga subscribe channel aku. Tulsi pamit, see you guys on the next video and bye.